Dalam tradisi ini, ketika seorang anak perempuan sudah berusia 13-15 tahun, diwajibkan untuk membuat sebuah gubuk cinta. Gubuk cinta inilah yang akan menjadi tempat tinggal dari sang perempuan dan nantinya digunakan untuk mencari cinta sejati dengan cari terus-terusan belah duren sampai dia menemukan laki-laki sesuai seleranya. Ayah mereka akan membangun gubuk berbahan bambu, yang terpisah jauh dari rumah keluarga sehingga mereka dapat bersosialisasi dan bereksperimen dengan anak laki-laki secara pribadi. Dalam gubuk cinta yang dibangun oleh ayahnya inilah para gadis Kamboja boleh tinggal dengan pacar-pacar mereka, termasuk berhubungan intim. Benar-benar menanamkan pesan kuat bahwa seks bebas atau sebelum menikah dapat diterima. Ketika para gadis muda berusaha menemukan pria yang tepat untuk dinikahi, gadis-gadis mengundang anak laki-laki yang mereka inginkan ke gubuk cinta untuk melakukan seks atau hanya berbicara tentang seks. Namun anak laki-laki tidak agresif. Karena mereka telah diajari bahwa perilaku hormat mereka terhadap anak perempuan akan mempengaruhi keturunan keluarga mereka dan mereka menganggap tradisi ini dengan serius. Itu sebabnya para orang tua membiarkan anak perempuan yang akan mengambil tindakan dalam tradisi tersebut. Semua gadis muda menegaskan tradisi seksual dilakukan secara mandiri, serta mendapatkan persetujuan dan kepercayaan orang tua mereka dalam mengambil keputusan mereka dan mengklaim bahwa pondok cinta memberikan mereka kesempatan untuk mencari tahu pria mana yang mereka ingin nikahi. Para gadis atau perawan dapat memiliki banyak pacar sekaligus di gubuk cinta mereka dan tidak ada perkelahian atau kecemburuan jika dia akhirnya hanya memilih satu anak laki-laki dari sekian banyak pilihan. Kekerasan seksual pun jarang terjadi dan pemerkosaan juga tidak ada. Tentu, kehamilan yang tidak diinginkan sering terjadi karena selama pendekatan mereka berhubungan intim. Jika laki-laki yang menghamili bukan menjadi pilihan di gadis, maka biasanya pelamar yang dipilih gadis itu akan membesarkan anak itu seperti anak mereka sendiri. Anehnya, tradisi ini maju dan mempercayai para gadis untuk membuat keputusan sendiri tentang kesehatan seksual dan kehidupan romantis mereka. Orang keren mengajar remaja mereka bahwa seks adalah bagian alami, indah dari cinta dan asmara. Namun tradisi ini terancam oleh beberapa faktor seperti berhubungan dengan dunia luar melalui teknologi. Terlepas dari prosesinya yang aneh dan gak biasa, ritual ini ternyata benar-benar bisa membawa dampak baik. Ada beberapa manfaat besar yang didapatkan oleh orang-orang keren dengan melakukan ritual aneh ini. Mereka tahu betul apa yang mereka inginkan saat menjalin hubungan dengan seorang anak laki-laki. Dan di mata para gadis, metode pemilihan jodoh seperti ini juga sangat memuaskan mereka. Maksudnya, mereka diberi keleluasaan untuk mencari pasangan sehingga nggak ada kesan pemaksaan di sana. Namun jika ada gadis yang hamil oleh seseorang yang tidak mencintainya, tapi anak laki-laki lain mencintainya maka dia akan menikahi gadis itu dan membawa bayi itu sebagai miliknya sendiri. Namun, terdapat beberapa tradisi pernikahan yang dinilai aneh dan tidak masuk akal di berbagai negara. Berikut 3 tradisi pernikahan paling aneh di dunia, boleh dicicipi sampai puas hingga nikah dengan pohon pisang. 1. Tradisi icip-icip sebelum menikah. Ritual gubuk cinta sebelum pernikahan. Suku keren Kamboja memiliki ritual bagi para wanita untuk membawa sebanyak-banyaknya pria dalam gubuk yang sudah disiapkan sang ayah. Gubuk cinta ini disiapkan sang ayah bagi anak perempuan di tiap keluarga untuk mencari cinta sejati. Saat seorang perempuan sudah mencapai umur 15 tahun, maka ayah dari si perempuan harus membangun gubuk cinta untuk putrinya tinggal. Di gubuk cinta inilah nanti si perempuan akan menerima pria dewasa untuk menginap bahkan melakukan hubungan yang lebih intim. 2. Menikahi pisang. Di negara India wanita yang lahir di bawah mangal dosa atau manglik dianggap terkutuk dalam pernikahan. Manglik memiliki arti pernikahan yang buruk hingga dapat menyebabkan kematian, maka untuk mengatasi kutukan ini dibuatlah tradisi upacara Kum Fifah. Kum Fifah merupakan pernikahan wanita manglik dengan pohon pisang sebelum melaksanakan pernikahan yang sebenarnya. 3. Meludahi pengantin. Tradisi pernikahan aneh meludahi pengantin yang ada di suku Masai, Kenya. Tradisi meludahi pengantin di suku Masai, Kenya, setiap kali gadis-gadis cantik di suku ini meninggalkan rumah untuk menikah, ayah dari pengantin wanita harus meludahi mulut putrinya. Dalam tradisi orang Masai seorang ayah pengantin perempuan diwajibkan untuk meludahi dada dan kepala putrinya sesaat setelah pernikahan berlangsung.